Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Rami Rahman dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya akan membahas tentang materi peranan lembaga yudikatif dalam politik dan bisnis di Indonesia. Sebelum ke pokok pembahasan, silakan melihat video animasi yang memaparkan lembaga yudikatif. Memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan memutuskan perselisihan hukum. Lembaga yudikatif pada dasarnya terdiri dari berbagai pengadilan dan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara hukum. Lembaga legislatif memiliki beberapa tujuan, diantaranya itu penegakan hukum, penyelesaian sengketa, pelindungan hak asasi manusia, pengawasan kekuasaan eksekutif dan legislatif, dan yang terakhir pembangunan hukum. Selanjutnya yaitu tugas lembaga yudikatif. Terdapat beberapa tugas lembaga yudikatif, diantaranya yaitu yang pertama, menerima dan memeriksa perkara. Lembaga yudikatif menerima permohonan perkara atau kasus yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mereka memeriksa kasus-kasus tersebut, mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan, dan mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat. Kedua itu memberikan putusan dan keputusan. Lembaga yudikatif memiliki tugas untuk memberikan putusan dan keputusan. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan, lembaga yudikatif memberikan putusan atau keputusan yang berdasarkan hukum yang berlaku. Lembaga yudikatif memiliki putusan yang mencakup keputusan tentang kesalahan atau ketidakbersalahan, sanksi atau pemulihan yang diberikan kepada pihak yang terbukti melanggar hukum, atau keputusan tentang hak dan kewajiban yang terkait dengan kasus tersebut. Yang ketiga yaitu melaksanakan putusan. Lembaga yudikatif juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang diberikan dilaksanakan dengan baik. Mereka dapat mengeluarkan perintah eksekusi untuk menjamin penegakan putusan dan menjaga integritas hukum. Yang keempat yaitu pengawasan dan penegakan hukum. Lembaga yudikatif memiliki peran pengawasan terhadap kegiatan eksekutif dan legislatif. Mereka dapat menguji keabsahan dan konstitusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintah, serta memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang terakhir yaitu memberikan interpretasi hukum. Lembaga yudikatif memiliki tugas memberikan interpretasi hukum. Mereka memutuskan bagaimana hukum yang ada ditetapkan dalam kasus-kasus yang mereka hadapi, dan keputusan-keputusan mereka menjadi presiden hukum yang dapat menjadi acuan untuk kasus-kasus di masa depan. Berikutnya yaitu daftar lembaga yudikatif. Dalam lembaga yudikatif ada 3 lembaga yang memiliki tugasnya masing-masing, yaitu MA yang disebut juga dengan Mahkamah Agung, MK yang disebut juga dengan Mahkamah Konstitusi, dan KY yang disebut juga dengan Komisi Yudisial. Lembaga yudikatif yang pertama adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif tertinggi di suatu negara. Tugasnya adalah mengadili perkara-perkara yang diajukan dalam tingkat banding dan memberikan interpretasi terhadap undang-undang dan konstitusi. Yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. MK merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan sebagai pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir, di mana keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang. Beberapa tugas MK yang diatur dalam undang-undang yakni pertama itu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Kedua, memutuskan persengketaan. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan dan persengketaan. Memiliki kewajiban memberikan keputusan tentang pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden sesuai UU. Kelima, bertugas menerima usulan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dari DPR untuk segera ditindaklanjuti. Yang ketiga yaitu Komisi Yudisial. KY adalah lembaga yudikatif yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. KY juga menjaga menegakkan keluhuran, kehormatan, martabat, dan perilaku hukum. Ada beberapa tugas KY yakni melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Selanjutnya yaitu kaitannya dengan Pancasila. Pada materi tentang lembaga yudikatif, sila yang dibahas adalah sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat yang merupakan salah satu fungsi utama dari lembaga yudikatif dalam menegakkan hukum dan keadilan. Berikut contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama
pertama yaitu penegakan hukum yang adil. Ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum, lembaga yudikatif seperti pengadilan memastikan bahwa orang tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau statusnya. Misalnya, seorang pejabat tinggi yang korupsi dijatuhi hukuman yang setimpal berdasarkan bukti dan aturan hukum yang ada. Kedua itu perlindungan hak asasi manusia. Lembaga yudikatif berperan dalam melindungi hak asasi manusia dengan menangani kasus-kasus pelanggaran hak seperti diskriminasi, perampasan tanah, atau kekerasan domestik. Contohnya, seorang warga yang haknya dirampas dapat mengajukan gugatan di pengadilan dan mendapatkan keadilan. Oke, setelah melihat video animasi tadi, kita dapat memahami apa itu lembaga yudikatif. Lanjut ke pokok pembahasan, yakni peran lembaga yudikatif dalam politik dan bisnis di Indonesia. Lembaga yudikatif memiliki peran penting dalam menjaga hukum dan keadilan di Indonesia, baik dalam dunia politik maupun bisnis. Sebagai salah satu cabang kekuasaan negara, lembaga ini memastikan bahwa segala tindakan yang diambil oleh pemerintah atau pelaku bisnis tidak melanggar hukum yang berlaku. Yang pertama, peran lembaga yudikatif dalam politik. Peran lembaga yudikatif, terutama Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, memiliki peran besar dalam menjaga politik agar berjalan sesuai dengan hukum dan konstitusi. Berikut beberapa peran pentingnya, yakni yang pertama, menyelesaikan sengketa pemilu. Setiap kali ada perselisihan terkait hasil pemilu, seperti antara partai politik dan calon legislatif, Mahkamah Konstitusi bertugas untuk mengadili dan memastikan hasil pemilu sah dan sesuai dengan hukum. Yang kedua, mengawasi tindakan politik yang tidak sesuai hukum. Lembaga yudikatif memastikan tidak ada tindakan politik yang melanggar hak konstitusi warga negara. Jika ada kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi, lembaga ini dapat mengambil langkah hukum untuk mengatasinya. Yang ketiga, menjaga keadilan bagi pejabat negara. Jika ada pejabat negara yang terlibat dalam korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, lembaga yudikatif bertugas untuk mengadili dan memberikan hukuman yang sesuai. Lanjut, peran lembaga yudikatif dalam bisnis. Lembaga yudikatif juga berperan penting dalam dunia bisnis untuk memastikan iklim usaha yang adil dan transparan. Berikut beberapa peranannya. Yang pertama, menyelesaikan sengketa bisnis. Jika terjadi perselisihan antara perusahaan atau antara perusahaan dengan konsumen, lembaga yudikatif dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut melalui pengadilan dan memastikan bahwa kedua belah pihak mendapat keadilan. Terus, menjaga keadilan dalam hukum perburuhan. Lembaga yudikatif berperan dalam menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dan pekerja, seperti masalah pemutusan hubungan kerja atau PHK, upah, dan hak-hak pekerja lainnya. Dengan adanya pengadilan perburuhan, pekerja merasa lebih terlindungi. Selanjutnya, melindungi hak kekayaan intelektual. Dalam bisnis, hak cipta, paten, dan merek dagang sangat penting. Lembaga yudikatif memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi dan menyelesaikan masalah jika ada pelanggaran, seperti pembajakan produk atau peniruan merek. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah, secara keseluruhan lembaga yudikatif di Indonesia berperan sangat penting dalam menjaga sistem politik dan bisnis agar berjalan dengan adil dan sesuai hukum. Dalam politik, lembaga ini memastikan pemilu berjalan dengan benar dan mengawasi pejabat negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dalam bisnis, lembaga ini membantu menyelesaikan sengketa bisnis, melindungi hak kerja, dan menjaga perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Semua peran ini sangat penting untuk menjaga
keadilan di Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.